Peristiwa tenggelamnya kapal Titanic adalah salah satu berita yang paling terkenal di rentang 1900 sampai tahun 2000-an. Nah, saat kapal ini tenggelam, banyak pelajaran penting yang kemudian didapati dan itu menjadi pelajaran yang berharga. Misalkan, ternyata setelah dilakukan investigasi, saat kapal itu tenggelam, diketahui bahwa banyak skoci yang tidak mencukupi untuk menampung seluruh penumpang di kapal itu. Tidak ada juga dilakukan yang namanya latihan keselamatan. Kemudian ditemukan juga bagaimana ternyata teropong yang dibutuhkan untuk pengawas di tempat peninjauan di tiang kapal itu kemudian ternyata hilang. Tapi pelajaran paling penting yang mereka dapati waktu itu adalah bagaimana keputusan dari kapten kapal, yaitu Kapten Smith, yang mempercepat gerak kapal dengan mengabaikan adanya ancaman gunung es yang mereka bisa temukan dengan sangat mudah dalam jalur perjalanan mereka karena keinginan dari Kapten Smith untuk mencapai New York sehari lebih awal. Nah, di balik peristiwa ini ternyata ada peristiwa lain yang bisa kita pelajari yang kiranya itu boleh menjadi pelajaran berharga buat kita. Ternyata di saat yang bersamaan ketika kapal Titanic sedang melakukan perjalanan di Atlantik, ada juga dua kapal lain yang berlayar di malam itu, yaitu 14 April 1912. Kedua kapal itu adalah kapal Californian dan kapal Carpathia. Nah, apa yang kira-kira menarik dari kisah dari dua kapal ini? Dan kira-kira pelajaran kepemimpinan apa yang kita bisa ambil dari peristiwa-peristiwa ini? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Swokas, dan di kanal ini saya sedang berbagi hal-hal terkait self-development maupun leadership development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak untuk kalian subscribe terlebih dahulu, dan pastikan kalian juga mengaktifkan lonceng, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang saya unggah di kanal ini. Saat kapal Titanic dibuat, kapal ini dijuluki sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Tentu sebuah klaim yang sangat berlebihan, bukan? Nah, kapal ini melakukan pelayaran perdana dari Southampton, UK, menuju New York City, dan perjalanannya itu dimulai pada 10 April 1912. Nah, sesuai kapasitasnya, kapal ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 2.435 dengan 892 awak. Nah, setelah meninggalkan Southampton pada 10 April 1912, Titanic kemudian melakukan beberapa kali stop ya, berhenti. Nah, pertama dikatakan di satu wilayah di Prancis, kemudian di Irlandia sebelum berlayar menuju New York. Nah, pada 14 April 1912, 4 hari pasca pelayarannya dimulai, tepatnya sekitar 375 mil di selatan Newfoundland. Kapal ini kemudian menabrak sebuah gunung es pada sekitar pukul 23.40 sesuai dengan waktu di kapal. Nah, tabrakan ini mengakibatkan lambung Titanic itu melengkung ke dalam dan dikatakan bahwa sejumlah tempat di sisi kanan kapal itu rusak dan mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya. Nah, selama 2 jam selanjutnya, kapal itu kemudian perlahan terisi air dan kemudian airnya tenggelam. Nah, para penumpang dan sejumlah awak kemudian coba diungsikan dengan menggunakan skoci tentunya ya. Dan kemudian kita bisa temukan dari berbagai sumber dikatakan bahwa ternyata kapasitas skoci itu memang sudah sangat berlebihan. Nah, ini adalah kondisi kritis yang dialami oleh kapten dari kapal ini, yaitu Kapten Smith. Nah, dari sejarah kita belajar bahwa ternyata saat Titanic sedang melakukan perjalanan di Atlantik Utara, ada juga 2 kapal lain yang berlayar di saat yang bersamaan. Kapal pertama adalah kapal Californian. Ini adalah kapal terdekat yang dikatakan kurang lebih jaraknya itu sekitar 16 km dari lokasi di mana Titanic kemudian mengalami kecelakaan tersebut. Dan kapal kedua adalah kapal Carpathia. Nah, kapal ini berjarak 96 km dari lokasi Titanic. Nah, apa yang sebenarnya terjadi 2 kapal ini dan kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari kondisi tersebut? Nah, dari hal jarak jelas, sudah saya sebutkan tadi, sangat dekat ya, jarak kapal Californian untuk menuju lokasi dari Titanic.
dan yang paling memungkinkan untuk tentu melakukan evakuasi dalam keadaan seperti itu. Tapi sepertinya apa yang dialami oleh para awak di Titanic itu juga dialami oleh para awak di kapal Californian. Karena mereka itu dikatakan ternyata mereka itu bermalas-malasan dan menghabiskan jam-jam awal di kondisi kritis dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu mereka lakukan. Nah, awak Titanic telah menembakkan roket berjam-jam untuk menunjukkan keadaan bahaya yang sedang mereka hadapi. Tetapi ternyata pengawas dek dari kapal Californian mengira bahwa warna roket yang ditembakkan itu warnanya putih, bukan merah. Dan dikiranya itu menandakan adanya pesta yang sedang terjadi dengan menggunakan kembang api. Dan tidak ada seorang pun dari kapal Californian yang memeriksa segala sesuatu hingga sang operator radio kemudian bangun di waktu subuh dan mendapati bahwa ternyata banyak pesan yang telah dikirimkan dari kapal Titanic untuk menunjukkan atau menginformasikan keadaan bahaya yang sedang mereka hadapi. Nah, usaha penyelamatan diupayakan, tetapi sudah terlambat. Nah, upaya penyelamatan masih pun coba dilakukan, tapi dilakukan dengan penuh kekalutan. Akibatnya, 1.500-an orang meninggal karena hipotermia. Berlawanan dengan apa yang terjadi di atas kapal Californian, kapten kapal Carpathia yang berjarak 96 km dari lokasi kecelakaan dari Titanic kemudian langsung berespons dengan sigap. Nah, sang operator kapal yang mendapatkan informasi keberadaan Titanic saat itu sebenarnya sudah sedang bersiap untuk tidur. Tapi saat dia mendapatkan informasi tersebut, mendapatkan kabar bahaya yang sedang dihadapi oleh Titanic, ia segera membangunkan kapten kapal, yaitu Kapten Arthur Rostron. Nah, segera Kapten Rostron memerintahkan seluruh awaknya untuk bersiap-siap dan kemudian memutar haluan. Nah, Carpathia kemudian melaju dengan cepat menuju tempat kejadian. Nah, pengawasan ditingkatkan karena lokasi yang mereka hadapi waktu itu sangat berbahaya karena begitu banyak gunung es yang bisa menjadi sumber kecelakaan bagi mereka ya. Tapi kemudian itu bisa diantisipasi karena perencanaan matang yang mereka lakukan waktu itu. Dan saat mereka tiba di lokasi, seluruh awak telah bersiap karena mereka telah diberikan tugas apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka langsung mengeluarkan skoci-skoci untuk menolong penumpang Titanic yang masih bisa ditolong saat itu. Mereka kemudian mengumpulkan selimut dan mempersiapkan hal-hal lain, sehingga proses evakuasi bisa dilakukan dengan baik. Nah, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Kapten Rostron sebelum dia melakukan upaya penyelamatan. Karena ketika ia menerima panggilan atau mendapatkan informasi keberadaan Titanic waktu itu, dia segera memeriksa segala sesuatu, memperhitungkan lokasi Titanic dari lokasinya, dan kemudian melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa itu adalah misi penyelamatan yang aman juga buat mereka. Nah, apa yang membedakan Kapten Rostron dengan Kapten Stanley Lord, kapten kapal Californian? Kapten Rostron tidak gusar dan tidak berpangku tangan saat menghadapi situasi krisis saat itu. Sebaliknya, ia membuat keputusan matang setelah melakukan berbagai evaluasi atas seluruh informasi yang dia miliki saat itu. Dia kemudian memerintahkan awak kapalnya untuk memutar arah kapal mereka. Mereka bergerak, mereka kemudian menyesuaikan kondisi saat itu, dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk misi penyelamatan yang harus mereka lakukan. Tepat pada pukul 4 pagi, kapal Carpathia tiba di lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan setidaknya 700-an penumpang Titanic. Nah, apa kira-kira pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Dari ketiga kapten kapal, yaitu kapten kapal Titanic, Carpathia, dan Californian, kita bisa berkesimpulan bahwa nampaknya hanya Kapten Rostron yang mengerti bagaimana menghadapi situasi krisis. Setiap kapten tersebut pasti memiliki pengalaman krisis saat mereka bertugas. Mereka sudah punya cukup pengalaman untuk menghadapi situasi tersebut. Tetapi pengalaman tidak serta menjadi jaminan atau faktor kunci untuk keluar dari keadaan tersebut. Sebaliknya, keterampilan memecahkan masalah dan ketahanan menghadapi krisislah yang membuat situasi Kapten Rostron berbeda. Saya percaya bahwa Tuhan itu mengintervensi kondisi krisis melalui Kapten Rostron dengan keputusan yang dia ambil waktu itu. Tapi kemampuan yang dia miliki kemudian menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk menyelamatkan sejumlah penumpang dari kapal Titanic itu sendiri. Nah,
setelah kalian mendengarkan kisah ini, kira-kira apa insight yang kalian dapatkan dari keseluruhan kisah ini? Dan kira-kira bagaimana Anda sebagai pemimpin mengusahakan untuk membangun keterampilan-keterampilan yang Anda butuhkan untuk menghadapi situasi krisis? Nah, saya ajak untuk kalian berbagi di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan percakapan dari episode kali ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.